Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Trilogi Rani Jiwa Tanpa Raga. Cerita ini ditulis oleh Dadang Lesmana, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Trilogi Rani Jiwa Tanpa Raga. Aku merangkak memanjat tebing yang tinggi itu. Malam dingin serasa menusuk tulang. Sebelumnya aku sedang tidur di lembah yang damai, namun ketika aku terbangun, aku melihat sosok mayat telungkup di sebelahku. Kaget bukan main. Kepalanya pecah tak berupa, darah membanjiri sekitarnya dan sedikit mengenai baju yang aku pakai. Dan yang membuatku semakin panik, pakaiannya yang dipakai orang itu persis seperti yang aku pakai juga. Bagaimana kalau teman-temannya tidak tahu dia terjatuh ke bawah sini? Bagaimana perasaan orang tuanya kalau dia tidak ditemukan? Dalam hatiku mulai berkecamuk, rasa iba dan rasa peduli sebagai sesama pendaki membuatku memutuskan untuk mencari bantuan. Sesampainya di atas tebing yang tinggi, aku melihat pada sesosok mayat yang tadi kelihatannya hanya sedikit karena tertutup oleh akar, pohon dan ilalang di sekitar jurang. Aku berdiri dan langsung menuruni jalur pendakian dengan tujuan sesegera mungkin sampai ke base camp. Syukur-syukur bisa bertemu dengan pendaki yang lagi summit. Beberapa meter di depan terlihat beberapa pendaki yang sedang menapaki jalur pendakian. Hatiku senang sekali akhirnya ketemu pendaki juga. "Bang, misi bang, ada yang jatuh ke jurang di atas sana," kataku seraya menunjuk ke atas puncak. Tapi kok mereka cuek aja ya? Sepertinya mereka nggak mendengar, atau mereka pendaki belagu. Batinku dongkol. "Bang, halo bang." "Percuma bang, mereka nggak akan dengar dan nggak lihat kita. Soalnya mereka berbeda sama kita." Suara perempuan di belakangku menghentikanku berteriak. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat sosok wanita memakai baju flanel kotak merah dengan celana PDL warna hitam dan sepatu gunung warna coklat tua. Carrier 40 liter tergantung di punggungnya, rambutnya panjang diikat memakai bandana dengan warna senada dengan bajunya. "Aku Rani bang, dari Bekasi, tapi udah lama di sini." "Aku Rama dari Bandung." Memang mereka beda sama kita? Maksudnya gimana? Kok aku bingung ya? Bukannya mereka itu mau summit kan? "Kita dan mereka beda alam bang." Astagfirullah, maksud teteh mereka itu... Aku kaget sambil mengangguk dan tersenyum. Rani mengajakku untuk duduk di shelter yang ada di pos bayangan. "Tenangin dulu pikirannya bang, bawa air minum gak?" tanya Rani padaku, yang membuatku sadar bahwa semua perlengkapanku termasuk logistik dan air minum tertinggal di lembah tadi bersama mayat yang jatuh dari jurang itu. Sial, ketinggalan di bawah lagi. "Ya udah, minum punyaku aja bang, nih." Rani menyodorkan botol air minumnya yang sedikit aneh menurutku. Seperti botol minuman biasa, namun seperti terbuat dari bambu dengan ukiran batik timbul. Dasar cewek bisa aja cari merchandise yang unik dan aneh kayak gini lagi, ucapku dalam hati sambil mengambil botol minum dari Rani lalu meminumnya. Kok rasanya agak aneh ya? Padahal selintas sama aja kayak air mineral yang dijual bebas di warung-warung. Tapi ini rasanya seger banget. Terus seperti ada manis-manisnya gitu. Air apaan ini Ran? Kok rasanya agak beda? "Sama kok, air mineral biasa."
Cuma kamu lagi panik aja kali bang. Mungkin iya, aku lagi panik aja pikirku. Ya udah Ran, aku mau lanjut ke base camp, mau laporan ada orang jatuh. Udah bang, percuma bang, gak bakal didengerin. Kenapa? Apa mereka ngira aku bercanda gitu? Bang, mending kita cek yuk sekali lagi mayatnya. Siapa tahu abang kenal sambil kita tunggu tim SAR datang. Gila Ran, mana mungkin bisa kenal, orang kepalanya aja hancur kok. Terus kalau kita ke atas lagi, tenagaku bisa habis. Mending minum lagi deh bang, biar tenang. Ya udah Rani, antar abang ke base camp ya. Tapi nanti abang jangan kecewa ya. Kami pun mulai melangkahkan kaki kami menuruni dan menelusuri jalan setapak jalur pendakian gunung itu menuju base camp. Beberapa pendaki melewati kami lagi dan lagi. Mereka semua yang berpapasan dengan kami seperti tidak menghiraukan kami. Anak-anak sekarang parah ya Ran, gak tahu adat. Ya udah bang, biarin aja, ntar juga abang pasti ngerti. Tak lama kami pun sampai di base camp, namun suasana base camp hari itu sangat berbeda. Keadaannya ramai dengan tim SAR, mereka sibuk mempersiapkan alat untuk pencarian. Bang, maaf bang, ada apa ini? Tanyaku pada seorang anggota tim SAR yang sedang mempersiapkan perlengkapan untuk pencarian seseorang yang hilang di atas. Terluka atau meninggal, petugas itu seakan tidak mendengarkan ucapanku. Dia terus saja dengan kesibukannya dan aku pun juga berpikir mungkin saking sibuknya jadi tidak menghiraukan kami. Yang membuatku semakin jengkel, Rani masih saja senyum-senyum seperti tidak terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi. Tanpa sengaja aku mendengar obrolan dari para relawan. Barusan ada info dari pendaki yang lagi summit melalui HT. Katanya mereka menemukan carrier warna biru navy merek pabrik outdoor terkenal nyangkut di atas pohon di bibir jurang. Carrier warna biru navy? Kok bisa ya sama persis kayak punyaku? Sepertinya Rani melihat perubahan pada raut wajahku. Bang, ingat sesuatu? Ada yang bikin abang sadar. Ada apa gitu sama abang? Enggak sih Ran, cuma aneh aja gitu. Kok carriernya mirip punya aku? Kalau emang punya aku, kok bisa nyangkut di atas pohonnya? Dengerin lagi bang. Noh, tim SAR lagi ngedata daftar pendaki. Ini ada satu pendaki yang seharusnya lapor turun 2 hari yang lalu, tapi sampai hari ini belum ada laporan. Ucap petugas jaga base camp kepada tim SAR yang menanyakan daftar pendaki sambil memberikan buku daftar pendaki. Oke, ini dia, nama Rama Dirgantara, umur 25 tahun, dia solo hiker, berangkat naik hari Sabtu. Rencana turun hari Minggu dan sekarang udah hari Selasa, berarti dia tanpa kabar udah 2 hari ya. Bagaikan mendengar petir di siang bolong, antara heran, kaget dan tidak percaya dengan apa yang didengar barusan. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini pasti prank nih. Bang, ini aku bang, Rama Dirgantara yang baru kemarin simaksi bang. Dan baru sehari bang, belum 3 hari kok. Racauku dan berusaha menyentuh tubuh dari tim SAR tersebut. Namun tanganku seperti menangkap angin. Aku coba lagi dan lagi, tanganku seperti menembus tubuh orang itu. Dengan panik aku terus-terusan mencoba menepuk tubuh anggota tim SAR yang sekarang dia memegang pundaknya. Kok tiba-tiba bulu kuduku merinding ya pak? Lenganku juga kayak ada yang niup. Seperti ada angin tapi dingin banget ini pak. Ya mungkin orang yang jatuh itu mau ngasih tahu kali. Ya Allah, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ayo bangun Rama, kamu mimpi. Ayo bangun. Aku terduduk lemas, aku menangis sekeras-kerasnya. Tanganku ditelungkupkan di antara lutut dan dada. Tidak tahu harus bagaimana, bingung, sedih antara percaya dan tidak percaya. Satu tangan mengusap-usap punggungku dengan lembut. Udah bang, terima kenyataan bang. Dari awal Rani udah berusaha kasih abang petunjuk biar abang sadar bahwa abang itu jiwa tak beraga. Tapi sayang abang gak sadar. Makanya Rani ikut abang ke base camp biar abang gak shock.
Kenyataannya sosok mayat yang terlungkup di jurang itu adalah memang benar Bang Rahman sendiri. Bohong! Lu bohong kan? Gue gak percaya. Kalian semua bohong. Bang, mending ikut aku ke TKP biar abang yakin bahwa orang yang abang lihat itu memang abang. Rani menarik tanganku dan tiba-tiba kami sudah berada di dasar jurang, di mana di depan kami terbujur kaku mayat sesosok pendaki yang terlungkup dengan kepala terlihat pecah menganga. Ran, kok kita udah ada di sini lagi? Jadi barusan kamu yang mindahin kita ke sini. Berarti kamu juga jiwa tanpa raga. Iya bang, Rani yang mindahin kita ke sini. Rani juga sama kayak abang, bahkan Rani tidak seberuntung abang. Beruntung? Maksud kamu saya beruntung? Beruntung apanya, Ran? Aku, kamu, kita itu senasib, Ran. Kita hanya jiwa yang tidak memiliki raga. Dan entah sampai kapan kita terjebak di antara dua alam ini. Iya bang, abang beruntung raga abang cepat ditemukan. Dengan begitu raga abang akan segera disempurnakan. Setelah itu abang akan dijemput oleh dua malaikat untuk menuju alam yang berikutnya. Sementara Rani bang, sampai detik ini tubuh Rani tidak pernah ditemukan. Walaupun Rani udah coba ngasih tanda, udah coba ngasih tahu lokasi tubuh Rani berada lewat merasuk raga orang. Rani diam sejenak menyeka buliran air bening dari sudut bawah matanya. Bahkan Rani pernah mencoba masuk ke mimpi para pendaki, juga ke mimpi mama papa Rani, tapi tetap bang hasilnya sama. Kenyataannya, tubuh Rani sampai hari ini tidak bisa ditemukan oleh mereka. Dan Rani pun hanya makhluk yang memiliki keterbatasan. Rani tidak bisa tiba-tiba muncul di depan orang dan menunjukkan di mana tubuh Rani berada. Walaupun sebenarnya sudah di dekat tubuh Rani berada, sisanya lebih tepat. Tiba-tiba kami mendengar beberapa langkah tergesa di atas kami dan ada beberapa orang yang sedang berbincang mengenai skenario terbaik dan teraman untuk proses evakuasi tubuhku. Tak lama mereka pun turun menggunakan seling yang ditambatkan melalui poin dan menggunakan karbiner. Setelah sampai di bawah, mereka langsung mengecek tubuhku, melihat kondisi kepalaku yang hancur, memeriksa semua kantong baju dan celanaku. Mereka menemukan dompetku lalu memeriksa isinya dan menemukan kartu mahasiswaku. Ya, positif. Ini Rama Dirgantara solo hiker dari Bandung. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ada pak, ini ada nomor ibunya. Nanti kalau kita sudah sampai di bawah dan sampai di base camp, segera telepon orang tuanya. Ayo kita amankan segera. Sambil menyiapkan kantong mayat warna kuning dengan segera memasukkan tubuhku ke dalam kantong mayat dan diikat menggunakan webbing lalu dicantelkan ke seling menggunakan karabiner. Perlahan tubuhku ditarik ke atas. Ada rasa sesak dalam rongga dada. Akhirnya inilah akhir cerita kehidupanku. Aku harus meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Jauh dari orang tua tercinta dan mereka pasti akan merasa sangat kehilangan. Bang udah ikutin sana, biar abang bisa melihat dulu kedua orang tua dan saudara-saudara abang yang lainnya. Sebelum abang dijemput sama dua malaikat dan diantar ke alam lainnya. Biar abang bisa melihat keluarga abang dulu, minta maaf dulu sama mereka. Walaupun mereka gak bisa melihat dan mendengar abang, minimal abang bisa ketemu untuk terakhir kalinya dengan keluarga abang. Rani terisak dan sesekali mengusap air matanya yang menetes di pipi dengan jemari-jemari mungilnya. Rasa iba dan entah rasa apa namanya yang membuatku begitu berat untuk meninggalkan Rani. Saya di sini aja sama kamu, Ran. Kita bisa menjelajah gunung ini bersama. Kita bisa lihat sunset setiap hari sama-sama. Selamanya dan hanya kita berdua, Ran. Kita. Udah bang, jangan diterusin lagi. Jangan nambah kesedihanku lagi bang. Lagian percuma kok dimanapun abang berada. Kalau tubuh abang udah disempurnakan dan dikuburkan, abang pasti dijemput oleh malaikat yang ditugaskan buat jemput abang. Dan abang tidak akan bisa menghindar apalagi sembunyi bang. Udahlah bang, lagian juga Rani udah terbiasa sendiri. Rani bisa kok menjalaninya. Santuy aja bang, gak usah khawatirin Rani.
Rani udah cukup terhibur kok saat melihat pendaki ganteng kayak abang dan bisa deket tanpa diketahui siapapun. Rani bahagia juga saat jahilin mereka yang gak bisa ngehargain alam beserta penghuninya dan mereka ketakutan. Apalagi saat kasih pelajaran ke pasangan pendaki yang berbuat mesum di tenda mereka. Tahu gak bang, Rani pernah nampakin wajah Rani yang hancur ke mereka yang sedang di dalam tenda. Kebayang gak bang mereka panik lari keluar tanpa pakai apa-apa. Yang bikin Rani puas mereka dimarahin sama pendaki lainnya. Bang, Rani tidak akan ngelupain abang sampai kapanpun. Karena dari awal abang di base camp pun Rani udah ngikutin abang. Rani udah suka sama abang. Tapi Rani sebenarnya gak mau kejadian ini menimpa abang. Rani berusaha kasih tahu abang bahwa di samping abang tertidur itu jurang. Rani masuk ke mimpi abang buat ngasih tahu, cuma terlambat. Abang keburu berbalik dan terjatuh. Sisanya karir abang nyangkut di pohon sekitar jurang, yang menyebabkan tuh abang terpelanting dan kepala mendarat duluan di atas batu. Setelah mendengar penjelasan dari Rani, ingatanku kembali ke 3 hari yang lalu. Saat itu aku pulang kerja dan baru saja menerima message via WhatsApp dari tunanganku. Isinya singkat, padat, dan akurat. Kita putus. Yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Betapa tidak. 5 tahun pacaran dan 1 tahun ini bertunangan, dan bulan depan merencanakan untuk menapaki jalan kupu-kupu bersamanya dalam mahligai rumah tangga. Tiba-tiba dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Tanpa berpikir panjang, aku pulang ke rumah, packing barang, siapin logistik dan alat-alat untuk 1 hari karena Seninnya aku harus kerja dan kuliah. Ku angkat carrier tanpa istirahat langsung berangkat. Setelah simaksi di base camp gunung itu, aku langsung jalan. Pos 1 lancar, pos 2 dan 3 tanpa hambatan. Pos 4 mulai kepayahan. Pos bayangan benar-benar kehabisan tenaga. Pos 5 sampai puncak terlalu memaksa karena putus cinta. Akhirnya sampai juga ke puncak. Keadaan memang sudah sangat larut dan aku sudah benar-benar kepayahan. Sempat terdengar bisikan, "Bang, naik lagi dikit. Jangan istirahat di situ, sebelah abang jurang." Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pikir itu hanya halusinasi saja karena aku sangat kecapean. Istirahat sebentar lalu diriin tenda, masak, makan malam lalu tidur. Mungkin besok pagi aku akan fresh lagi pikiranku. Sambil menghisap sebatang rokok, aku bersandar pada tunggul kayu yang sudah tua dan mungkin agak lapuk. Tapi mana aku peduli. Rasanya badanku sudah capek sekali. Tanpa sadar aku pun terlelap. Dan saat bangun dikagetkan oleh tubuhku yang kaku tertelungkup di sebelahku. Bukan sebelahku ternyata. Setelah aku ingat kembali, ternyata aku yang keluar dari tubuh itu. "Bang?" Panggilan Rani menyadarkanku dan kembali ke kenyataan bahwa aku memang sudah meninggal dan sekarang berdiri di sini, di tempatku terjatuh bersama seorang jiwa tak beraga yang terjebak di antara 2 alam di gunung ini. "Bang, saatnya abang pergi. Ikutin mereka yang bawa tubuh abang. Rani akan selalu ingat abang. Walaupun abang tidak akan teringat apapun, Rani harap satu saat nanti kita bertemu di keabadian." Lirih Rani sambil tersenyum yang paling manis yang pernah aku lihat. Perlahan Rani melepas genggaman tangannya, pudar, memudar dan menghilang. "Selamat tinggal Bang Rama." Kata terakhir dari Rani tanpa wujud. Tertegun sejenak, lalu aku pun melesat mengikuti mereka yang menandu tubuhku. Seorang wanita setengah renta menangis terus mengurai air mata yang membuat matanya menjadi sembab. Di papa lengan kekar yang masih terlihat sisa-sisa keperkasaan dan ketegasan dari seorang pria parubaya juga, yang terlihat lusuh dan terlihat jelas rasa duka yang mendalam. 2 remaja putri yang sama-sama sibuk dengan gadgetnya dan sesekali terisak di sudut ruangan. Ingin rasanya aku memeluk mereka. Ingin rasanya aku mengadu apapun dengan ibu dan terlepas di atas paha paling nyaman sedunia. Lalu kau usap rambutku penuh kasih. Kecupan hangat di keningku membuatku merasa nyaman dan aman. Tapi sekarang tidak akan bisa lagi. Ingin rasanya berlindung di punggungmu walaupun tidak setegap dulu.
tapi masih mampu membuatku merasa kau lindungi, Ayah. Maafkan Rama, Ibu. Ayah, si kembar Jailan menggemaskan. Maafin abang, udah gak bisa dengerin curhatan kalian lagi. Setelah tubuhku dibersihkan atau dimandikan, dikafani, dikemperi, dan dikapasi, lalu disolatkan di masjid karena ternyata banyak sekali yang merasa kehilanganku dan ingin ikut menyolatkanku. Lalu masuklah aku ke dalam kendaraan terakhirku, ya, keranda. Diusunglah tubuhku ke pemakaman umum sekitar rumah. Saatnya telah tiba, dua sosok rupawan elok menghampiri dan menggandeng tanganku. Mari nak, waktumu telah tiba. Dengan tersenyum mereka membawaku pergi ke suatu tempat yang indah yang luar biasa. Ada semacam gerbang yang sangat besar di dalamnya. Tumbuh berbagai macam bunga yang cantik menawan. Sampai 7 gerbang ku lewati dan di gerbang ke-7 ini kami berhenti di sebuah rumah bergaya klasik bercat putih dan berpagar kayu. Dengan hamparan rumput di halaman yang luas rumah itu, pokoknya ini rumah impian banget dah. Nah, inilah rumah sementaramu sampai semua kembali dipanggil dan dikumpulkan kembali. Masuklah nak. Kubuka pintu pagar, kulintasi jalan di hamparan rumput nan luas. Kuhisap aroma wangi dari bunga di keabadian. Kubuka pintu rumah itu. Saat aku masuk seperti ada kilauan cahaya yang sangat menyilaukan membuat mataku sedikit memicing dan kututup kembali pintu dari dalam. Ada rasa nyaman, rasa aman, rasa damai di sini dan yang paling penting, aku tidak mengingat satu hal apapun sebelumnya. Setelahnya aku menutup pintu itu, tidak ada sedih, tidak ada duka, tidak ada hati yang terluka, tidak ada rasa kehilangan, tidak ada rasa amarah apalagi benci. Yang ada hanyalah rasa damai yang abadi. Minggu sore di kamar yang super duper acak-acakan khas kamar cowok. Aroma rokok yang sangat kuat dan irama musik di Purple. Smoke Underwater sangat keras. Gue rebahan sambil liatin status orang di Facebook. Terkadang aku komenin status orang yang lucu-lucu. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Rani masuk lalu ikut terbahan di sebelahku. Ih, jorok lu. Pasti lu belum mandi dari pagi ya? Udah mah kamar dah kayak kapal pecah. Ampun Rio, lu jorok amat sih. Set daluran, lu pikir pala gue samsak apa? Main tembok aja lu. Timbalku sambil melempar bantal yang tepat terkena mukanya tuh bocah. Buset, ini muka we bukan papan target. Namanya Rani Puspita Ranukumbolo. Rani dan abang kesayangannya Andika Jaya Mandalawangi. Kedua orang tuanya pendaki Gunung Sejati. Dan aku memang udah dekat banget dengan Rani. Dari sejak kecil kita udah sahabatan. Selain rumah kita memang tetanggaan, aku dan Rani selalu sekolah di tempat yang sama walaupun nggak sekelas. Bang Dika dan kami terpaut 3 tahun, sehingga aku merasa punya abang juga. Plus Bang Dika ini ngomong dan sayang banget sama adik semata wayangnya Rani, yang otomatis gue pun ikut diperhatiin juga. Rani ini selalu ceria sekalipun lagi putus cinta. Semenjak aku kenal dia sampai sekarang, aku cuma beberapa kali lihat dia nangis. Pokoknya sahabatan sama dia tuh hal terindah yang pernah aku miliki aja. Walau kadang aku suka cemburu kalau lihat dia dekat atau jadian dengan cowok lain, tapi untuk rasa yang satu itu cukup aku aja yang tahu. Rani gak perlu tahu. Aku Haryo Dwi Anggoro, tapi teman-teman panggil aku Rio. Aku dan Rani sekolah di SMU Tubang atau Tunas Bangsa Bekasi, baru mau kenaikan ke kelas 12. Rio, lu tahu kan minggu depan tanggal berapa? Ayo. Tanggal 20 Juni 2016. Mengapa? Ih, lu inget gak sih itu tuh hari apa? Hari Senin, Ran. Kenapa sih lu? Ih, lu mah tega banget dah. Masa lu gak inget itu tanggal dan hari apa? Ya udah, lu pengen gue kasih kado apaan, Ran? Jadi lu inget ya ulta gue? Lu kan apa-apa biasanya lupa. Buruan dah, lu pengen gue kasih apaan, Ran?
Gue gak mau apa-apa Rio. Cuma gue udah lama banget termimpi-mimpi kalau gue kepingin tiup lilin di atap kota dodol. Nah, gue kepingin lo sama Bang Dika temenin gue muncak ke gunung tertinggi di kota kulit itu ya. Lu serius, Ran? Lu udah ngomong sama abang lu? Abang lu bisa nganterin? Secara abang lu tuh lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi loh. Bang Dika, Rani, dan aku emang sering muncak bareng. Bang Dika ketua Mapala di kampusnya, sedangkan Rani walaupun cewek, dia cukup dikagumi oleh teman-teman. Makanya dia dinobatkan jadi ketua Sispala di sekolah kami. Belum sih. Nanti malam Abang Dika pulang. Rencananya gue mau ngomong. Kalau gue mah ikut aja dah. Apa sih yang kagak buat sohib gue yang cantik ini? Digombal lu. Pasti kalau udah puji-puji gue, lu pingin rokok kan? Beneran cantik kok. Tapi bohong, ayo. Aku dan Rani langsung merencanakan pendakian. Aku share di grup WhatsApp Sispala. Aku data siapa-siapa yang mau ikut muncak. Respon dari anggota lainnya bagus. Banyak yang kepingin ikut ngerayain Ulta Rani di atap kota asal Cokodet itu. Setelah didata ada 16 orang teman yang bakal gabung di pendakian. 10 cowok dan 6 cewek termasuk Rani. Tinggal nunggu abangnya Rani walaupun sudah pasti mau nemenin kita muncak. Udah sore bro, gue balik dulu ya. Rokoknya gue titip. Awas, jangan lu habisin. Ancam Rani sambil mengepalkan tinjunya. Malamnya Rani chat. Yeay, Bang Dika mau ikut. 18 Juni 2016. Pembagian rapor di sekolah kami biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Hanya yang bikin Rani bersemangat besok kita akan berangkat muncak. Di base camp Sispala Tumbang, beberapa anggota berkumpul untuk rencana muncak besok. Seperti biasanya, anggota yang mau ikut menyusut dengan 1001 alasan. Jadi yang fix ikut muncak hanya 6 orang termasuk aku dan Rani, sama plus Bang Dika jadi 7 orang. Rencana sudah matang dan semua kebutuhan logistik bersama sudah siap. Tiba-tiba handphone Rani berdering. Bang Dika telepon Rio. Ucap Rani sambil menerima panggilan suara dari Bang Dika. Tak lama kemudian raut wajah Rani berubah cemberut. Kenapa Ran? Kok bete gitu muka lu? Bete gue, Bang Dika gak jadi ikut. 1 minggu ini doi mesti ke Jogja. Ada bahan skripsinya yang kurang katanya. Terus dia juga melarang kita muncak sekarang. Nanti aja bareng abang katanya. Ya udahlah Ran, kita batalin aja gimana? Soalnya tumben-tumbenan anggota kita juga banyak yang batal ikut. Terus lu juga lagi head kan? Gue takutnya ada apa-apa. Kok tiba-tiba perasaan gue jadi gak enak gini ya? Dan memang perasaanku sebenarnya tidak enak terus dari hari kemarin. Perasaannya nyesek banget, kayak mau nangis gitu. Tapi bingung apa yang disedihkan. Gak mau, pokoknya mesti jadi. Kasihan anak-anak tuh, mereka udah siap-siap juga. Lagian gue kan sering juga naik lagi dapet. Gak pernah ada kejadian apa-apa kan? Yang penting kitanya aja, jaga sikap. Ran, coba lu inget dah. Selama ini abang lu tuh gak pernah nolak atau batalin ajakan lu buat muncak. Baru sekarang loh abang lu batalin acara muncak bareng kita. Gue takutnya emang kita gak boleh muncak sekarang. Sumparan, perasaan gue kagak enak banget. Bujuku supaya Rani membatalkan muncak kali ini. Anggota yang lain juga mengiyakan. Mending dipending dulu aja naiknya sampai Bang Dika pulang. Terserah kalian deh. Yang jelas gue tetap mau muncak dan niup lilin di atap kota dodol dengan atau tanpa kalian. Gue juga sanggup kok solo hiking. Ucap Rani dengan nada yang tinggi. Oke Ran, gue dan teman-teman yang lainnya pasti akan temenin lu. Tapi kita cuma semalam ya. Cuma buat niup lilin aja. 2 hari 2 malam guys, please. Gue gak mau menyiksa kalian. Masa baru sampai terus tiup lilin setelah itu turun. Kan pasti capek guys. Ya. Aku pikir, udahlah Rio, gak usah terlalu cemas. Lagian, aku, Rani, dan Bang Dika pernah muncak beberapa kali ke gunung itu dan aman-aman aja. Selamat sampai rumah, walaupun rumor yang beredar di gunung itu horor banget. Tapi kami tidak pernah menemukan kejadian yang benar-benar membahayakan kami. Akhirnya,
Fix kami berangkat ke gunung itu besok hari dan start di base camp Sispala SMU Tunas Bangsa, Minggu 19 Juni 2016. Hari di mana aku gak bakal bisa melupakannya, hari di mana aku kehilangan sahabat-sahabatku dan sekaligus cewek yang aku sayangi. Hari di mana yang akan merubah kehidupanku selanjutnya. Subuh banget. Bahkan sebelum azan subuh, Rani sudah datang ke rumahku. Saat itu aku lagi siap-siap mau sholat subuh. Hari ini Rani kelihatan beda sekali walaupun hanya memakai kemeja berbahan flanel kotak-kotak berwarna merah dengan celana PDL warna hitam dan rambut panjangnya diikat ke atas simpel yang ditutupi dengan ikat bandana warna merah. Sepadan dengan baju yang dipakainya tapi kelihatannya sangat menawan. Aku terpana dan buru-buru saja menutupi perasaan itu. Benar-benar lu ya. Lu bangun jam berapa, Ran? Jam segini dan nyampe aja. Gue sholat subuh dulu ini. Belum sarapan pula. Emang lu udah sarapan apa? Aku kesal sih, tapi aku memang selalu kagum dengan semangatnya dalam situasi apapun dan kondisi bagaimanapun. Rani selalu semangat dan optimis. Ya udah sih buruan sholat, gue tungguin yuk. Seusai sholat subuh, aku dan Rani sarapan terlebih dahulu dan menikmati segelas kopi hitam di halaman rumah. Di atas rumah pohonnya selalu menjadi tempat ternyaman untukku, Bang Dika dan Rani. Dulu rumah pohon ini kecil dan berada di dahan terendah dari pohon beringin yang tumbuh di halaman rumahku. Tapi sekarang setelah kami besar, rumah pohon itu kami renovasi, kami pindahkan ke dahan yang lebih tinggi dan rumahnya kami perbesar. Kami bikin senyaman mungkin karena rumah pohon ini base camp untuk kami. Sambil menunggu pagi dan menikmati kopi, aku dan Rani periksa ulang perlengkapan masing-masing. Siapa tahu ada yang ketinggalan atau kurang lengkap. Tanpa sepengetahuan Rani, aku masukkan kado kecil dariku untuknya dalam carrierku. Rencananya aku mau kasih nanti pas Rani udah niup lilinnya di puncak. Kado kecil yang aku siapin itu mungkin bukan barang mahal, karena hanya sebuah gelang tangan dari tali benang warna-warni. Tapi aku bikinnya dengan penuh perasaan. Siang malam aku sulam, aku simpul, dan aku anyam tali benang warna-warni itu menjadi sebuah gelang penuh cinta. Rio, udah lama ya kita nggak lihat sunrise dari atas sini. Ternyata masih aja tetap indah seperti dulu saat kita masih kecil. Waktu masih sering malam-malam gue diem-diem keluar rumah terus ngelemparin jendela kamar lu cuma buat menginap di atas pohon ini. Taunya Bang Dika udah mendahului kita di atas. Dan memang sengaja katanya Bang Dika bakalan menjaga kita sampai kapanpun. Akhirnya kita nggak pada tidur sampai pagi. Ngobrol, bercanda, dan terkagum-kagum melihat matahari terbit di ufuk timur. Mungkin ini terakhir kali kita lihat sunrise di sini ya yo. Aku heran, terkejut, dan tiba-tiba merasa haru dan sedih seperti memang bakalan kehilangan Rani. Lu kalau ngomong jangan asal, Ran. Istighfar lu. Lah memangnya kenapa? Beneran kan? Maksud gue tuh sebentar lagi kita kuliah kan. Terus gue mau kuliah di Jogja bareng lo. Dan lu yang minta kita kuliah bareng lagi kan. Otomatis kita pasti gak bakal bisa kemari lagi dul. Gitu maksud gue. Apaan sih lu? Mikirnya kejauhan, lagian juga palingan yang pergi gue duluan. Udah, makin ngaco lu ngomongnya. Mending yuk kita ke base camp. Si Maman sama si Adi udah nyampe katanya. Tadi chat gue. Maksud gue ke Jogjanya yo, yang gue duluan. Seloroh Rani sambil memukul lenganku. Sesampainya di base camp sambil menunggu teman yang lain, aku buka handphone dan ternyata ada notifikasi WA dari Bang Dika. Aku baca dan ternyata Bang Dika pun merasakan hal yang sama dengan aku. Semalam di atas kamar aku mendengar suara burung gagak terus menerus, sementara Bang Dika katanya mendapatkan firasat buruk. Tadi pagi setelah sholat subuh tiba-tiba tasbih dari Rani putus berantakan. Bang Dika menitip Rani denganku, tolong apapun yang terjadi jaga Rani. Ada rasa cemas yang teramat besar dari chatnya Bang Dika. Bang Dika juga titip jangan tinggalkan sholat dan baca terus ayat kursi selama pendakian. Karena jelas melarang Rani untuk membatalkan pendakian adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena Rani memiliki tekad yang teramat kuat untuk digoyahkan. Aku pun hanya menjawab insya Allah Bang. Aku akan menjaga Rani dengan segenap jiwa ragaku. Dan itu ucapanku yang paling aku sesali sepanjang hidupku. Abang gak usah khawatir. Hati-hati yuk.
Jalur pemantau jalur yang paling ekstrim, baik medannya ataupun mistisnya seperti yang lu tahu. Jangan merasa lu udah pernah dan merasa tahu jalur itu. Tetap waspada sama Bagasnya. Abang doain kalian pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik aja. Aku merahasiakan dari Rani. Pukul 8 pagi anak-anak yang lain sudah berkumpul semua. Setelah briefing dan berdoa, aku, Rani, Adi, Maman, Ica, dan Dimas pun langsung berangkat menuju terminal bis untuk naik jurusan menuju kota Dodol. Pukul 12 lebih kami sampai di terminal Guru, kota penghasil jeruk di Jawa Barat. Lalu kami menaiki angkutan kota menuju desa di kaki gunung tertinggi di kota itu. Setelah jalan beberapa kilo sampailah kami di basecamp pemantau. Jalur pemantau ini sengaja aku dan Rani pilih karena memang kami sudah beberapa kali mendaki gunung ini lewat jalur pemantau ini. Jadi aku rasa pasti aman dan aku salah. Setelah menyelesaikan urusan simaksi, kami istirahat sekalian sholat duhur. Jam menunjukkan pukul 2. 1 jam kemudian kami melangkahkan kaki kami dengan beriringan bismillah dan memulai pendakian. Dari basecamp sampai pos 1, trek masih aspal dengan jalur menanjak. Enak memang, cuma kebayang dong jalan di aspal dengan menggunakan sepatu gunung itu rasanya bikin tumit kaki panas banget. Ada perasaan aneh saat tiba-tiba hembusan angin yang dingin menerpa tubuhku. Hembusan angin yang diiringi bunga melati. Entah yang lain merasakannya juga atau hanya aku saja. Aku masih berpikir positif, mungkin angin membawa wangi bunga itu dari desa sekitar yang dekat ke tempat kami sekarang. Sampai pos 1 kami tidak beristirahat, perjalanan kami lanjutkan. Kami masih segar, obrolan dan candaan terus mengiringi perjalanan kami. Satu keanehan dari sikap Rani yang makin bikin aku semakin khawatir. Ran, tumben perasaan dari tadi lu diem aja. Kagak kayak biasanya yang selalu rame kalau muncak. Tanyaku dan Rani hanya membalas dengan senyuman dan berjalan mendahuluiku. Setelah 2 jam dari pos 1 ke pos 2 kami tempuh akhirnya sampai juga. Jarak antara pos 1 ke pos 2 memang salah satu trek terpanjang di jalur pemantau ini, dengan bebatuan besar yang disusun rapi sebagai jalurnya dan masih diisi ladang dan kebun penduduk kiri dan kanannya. Di pos 2 kami istirahat agak lama. Di pos ini ada warungnya lumayan komplit dan agak luas. Kami sholat asar dan sekalian nunggu azan maghrib dan sekaligus isya juga. Setelah selesai sholat, kami makan dan ngopi di warung yang ada di pos 2 itu. Lagi-lagi Rani hanya diam saja dan kalaupun kami ajak bercanda, Rani hanya tersenyum singkat. Setelah selesai sholat isya, aku mengisi semua tempat air yang kami bawa untuk persediaan kami menuju puncak karena di pos 2 inilah sumber air terakhir di gunung ini. Dan kami pun melanjutkan perjalanan untuk langsung ke pos 4 untuk istirahat dan melewati pos 3 tanpa istirahat. Karena memang sudah menjadi rahasia umum di kalangan pendaki untuk tidak lama-lama di pos 3. Apalagi sampai ngecamp, dilarang keras dengan alasan keselamatan dan keamanan dari hal-hal mistis yang sangat kuat dan rumornya. Pos 3 itu portalnya ke dimensi lain atau alam gaib. Trek mulai menantang, jalur yang sempit dan cukup terjal tanpa bonus, plus jalur yang penuh dengan akar-akar pohon yang mencuat menghalangi jalur pendakian. Dan pepohonan pun mulai rimbun dan besar-besar yang semakin mempersulit langkah kami. Ditambah trek yang mulai tanah yang berdebu karena musim kemarau dan pencahayaannya seadanya, hanya dari senter dan dibantu oleh headlamp, yang membuat kami sangat kelelahan dan hampir putus asa. Ditambah sikap aneh dari Rani yang sedari awal muncak menjadi super pendiam. Hanya sesekali berkomentar dan diam kembali. Setelah perjalanan yang sangat menyiksa, akhirnya kami sampai di pos 3, di mana hampir semua pendaki memilih hanya melewati pos itu karena sebenarnya untuk mencapai pos 4 dari 3 ini tidak sampai 15 menit perjalanan normal. Walaupun treknya masih tetap Mak Tere, tapi sangatlah dekat. Tapi kondisi kami saat itu sudah benar-benar kepayahan, malam pun semakin larut. Dan ketika kami baru sampai di pos 3 tersebutlah tiba-tiba Ica menggigil dengan tangan dan bibir berubah menjadi biru. Badannya semua menjadi dingin sekali. Aku kaget campur heran karena walau terindikasi seperti hipo tapi terlalu cepat prosesnya. Untuk orang yang terkena gejala hipotermia, cirinya mungkin sama, tetapi
ada kejanggalan. Mata Ica melotot menatap tajam ke satu arah. Ya, Ica menatap tajam dan liar ke arah Rani. Rani pun terlihat kaget dan sedikit ngeri melihat tatapannya. Ica tiba-tiba berdiri dan menghadap ke hadapan Rani. Adi dan Dimas yang dari tadi memapah Ica pun terpelanting ke belakang hanya dengan sekali hempasan tangan Ica yang sebenarnya kecil. Hal itu yang mustahil, itu nggak mungkin Ica. Sepertinya Ica kesambet atau kesurupan atau apalah namanya. Batinku, lalu aku segera bantuin Adi dan Dimas berdiri. Mereka masih terlihat syok banget. Begitupun dengan Maman, hanya bisa berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Rani berdiri hanya beberapa langkah dari Ica yang dari tadi menatapnya tajam, dan senyumannya menyeringai semakin berubah wajah Ica yang cantik menjadi sangat menakutkan. Rani tidak bergerak, terlihat pancar ketakutan dari wajahnya. Ica melangkah pelan namun pasti ke arah Rani. Tangannya menuju ke Rani. Kamu membawa petaka untuk teman-temanmu. Kamu kotor. Berani sekali kamu datang ke wilayah kekuasaanku membawa kotoran. Kamu harus jadi budakku. Suara yang keluar dari mulut Ica seperti suara nenek-nenek. Setelah selesai bicara, Ica berjalan setengah berlari mengarah Rani yang siap-siap untuk lari membalikan badan. Mamanya berdiri di dekat Ica tersadar dari rasa kagetnya lalu segera menangkap tubuh Ica yang sudah setengah berlari. Dan aku pun mencoba membantu Maman untuk menahan laju Ica. Dari sedekat ini terlihat jelas perubahan pada wajah Ica. Matanya merah dan ada lingkaran hitam di seluruh area matanya. Bibir pecah berdarah karena dari giginya seperti keluar taring-taring tajam dan kedua bibirnya membiru. Dari jari-jarinya tumbuh kuku-kuku panjang dan tajam. Rambut yang tadinya indah berkilau menjadi semrawut acak-acakan. Aku benar-benar sudah tidak mengenal Ica lagi. Adi dan Dimas datang membantu memegangi Ica, tapi kami semua dibikin kaget oleh sosok yang ada di dalam tubuh Ica. Tolong selamatin Ica. Rintih Ica dalam genggaman kami. Aku jadi ragu apakah itu Ica atau makhluk yang ada dalam tubuhnya. Tiba-tiba Rani mendekat. Rio, gue takut, Yo. Dia bilang tadi gue kotor. Maksudnya apa, Rio? Apa karena gue lagi haid ya? Udah, dan gak usah dipikirin. Iblis memang sengaja memprovokasi kita untuk mengintimidasi kita, biar keyakinan dan keimanan kita berkurang dan menjadi lemah. Udah, lu banyakin doa aja, Ran. Sementara Ica kembali berontak sambil tetap menuju ke arah Rani dengan beringas. Adi, keluarin webbing di carrier-nya Dimas buruan. Kita mesti ikat dulu si Ica biar kita nggak kewalahan. Teriak Maman ke Adi yang langsung dilaksanakan Adi dengan segera. Tak lama pun webbing Adi lempar ke aku sementara Maman dan Dimas memegang Ica dengan erat. Aku segera melilit dan mengikat Ica dengan webbing. Ica meronta, mengeram, terkadang terisak menangis meminta tolong untuk dilepaskan. Terkadang tertawa terkekeh mengejek kami. Kami dengan sangat terpaksa harus mendirikan tenda di pos 3 tersebut karena kondisi yang tidak memungkinkan summit malam ini. 2 tenda dom dan 1 trap tent atau shelter dari flyseat kami dirikan. Semua carrier dan logistik kami rapikan di 1 tenda. Shelter kami dirikan untuk keperluan dadakan dan berfungsi sebagai dapur. Maman dan Dimas menidurkan Ica di dalam tenda dan menjaganya. Sementara Adi mencari kayu dan ranting kering untuk api unggun. Ran, maafin ya, kita nggak mungkin summit malam ini. Keadaan nggak memungkinkan. Ica masih dikuasai sesuatu. Yang lain pun kayaknya udah bener-bener capek deh. Gak apa-apa, Yo. Gue juga ngerti dan gue juga capek luar dalam. Gue shock juga kenapa Ica atau siapapun yang ada di dalam Ica itu marah sama gue ya. Pagi bilang gue kotor pula. Kotor apanya coba? Kita kesini pun gak punya niat aneh-aneh kan? Gue hanya ingin mensyukuri hari ulang tahun gue di sini. Apanya yang salah coba? Rani mencoba menyalakan api dengan ranting-ranting kecil untuk membuat api unggun. Posisi Rani membelakangiku. Astagfirullah, Ran, kapan terakhir lu ganti pembalut dah? Tadi di toilet warung pas lagi di pos 2. Sampahnya udah gue bersihin kok.
Dan gue udah bawa di crash second di carrier. Emang kenapa yuk? Belakang lu tuh tembus banyak banget. Dan karena gelap gue baru lihat sekarang, Ran. Buruan lu ganti pembalut sama celana dulu, Ran. Kemungkinan itu penyebab apa yang ada dalam tubuh Ica marah, Ran. Mungkin tadi lu duduk di tempat makhluk itu. Kok bisa ya banyak banget kayak gini? Padahal harusnya udah dikit loh. Ya udah, gue ganti dulu deh. Bentar, lu tunggu di sini Rio ya. Sebenarnya ada yang ganjel di hati gue dari kemarin. Setelah selesai masak, aku bawa mie instannya ke dalam tenda karena tidak mungkin kami makan di luar dan meninggalkan Ica di dalam tenda sendirian. Tak lama Rani masuk tenda mengikuti Adi. Tidak ada satupun yang menyentuh makan malamnya. Sepertinya selera dan rasa lapar kami sudah hilang karena kejadian tadi. Sementara Ica tetap meronta-ronta ingin melepaskan diri dari ikatannya. Ayo kalian makan dulu Gi. Gimana pun kondisinya perut kita tetap harus keisi biar tetap fit. Iya bener kata Rani. Kita harus makan biar nggak makin ngedrop. Biar kalian gue ambilin ya. Setelah dengan keterpaksaan kami makan walaupun rasanya menjadi sangat hambar, Maman dan Dimas meminta izin untuk istirahat pertama sementara Adi lebih memilih menjaga cewek yang membuat Adi menjadi secret admirer buat Ica karena terjebak friendzone. Ica sendiri terlihat seperti terlelap entah tidur ataupun pura-pura tidur, tapi mungkin juga tidak sadarkan diri karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak karuan dan aku berharap siapapun yang berada dalam tubuh Ica sudah pergi. Sementara Rani kembali ke depan api unggun terduduk lesu sambil menatap ke arah api unggun. Tapi tatapannya kosong dan hampa. Tersirat kesedihan dan rasa kecewa di wajahnya. Sebentar aku masuk ke tenda logistik, aku bongkar carrier dan mengambil 2 gelang sama persis yang sudah aku persiapkan untuk kado Rani. Gelang yang satu aku pakai di tangan kiriku, menemani 2 gelang yang sudah ada dan salah satunya gelang spesial pemberian Rani setelah turun dari Cermai. Dan yang satu akan aku kasih ke Rani. Aku dekati Rani yang tetap menatap kosong ke arah api unggun. Ran, ngapain lu? Bengong mulu dari tadi. Enggak kenapa-napa yuk. Ran, nih gue punya sesuatu buat lu. Rencananya sih nanti di puncak setelah lu tiup lilin gue kasihnya. Biar agak romantisan gitu. Rani tersenyum sambil menyikut lembut lenganku. Dan itu senyum terindah Rani yang pernah aku lihat. Tapi berhubung semuanya jadi kacau balau dan kita pun gak tahu nanti bakal seperti apa, ya udah gue kasih sekarang aja. Ini gue bikin sepasang. Yang satu udah gue pakai dan ini buat lu. Biar lu inget gue terus. Aku dengan penuh rasa sayang lalu aku ikatkan gelangnya di lengan kiri Rani. Rani seperti terharu mendengar ucapanku. Rani tak putusnya menyimpulkan senyum. Ada titik bening di setiap sudut matanya membayangkan bak kaca-kaca yang cemerlang. Iya Rio, bagus banget gelangnya. Gue suka yuk. Gue janji nih gelang bakal gue pakai terus sampai kapanpun. Makasih ya yuk. Sebenarnya lu gak usah repot-repot kasih gue sesuatu. Lu udah jadi sahabat gue. Lu udah nemenin gue, ngejagain gue selama Bang Dika gak ada di samping gue. Dan selama ini lu selalu ada buat gue. Pun itu udah hadiah luar biasa dari Allah buat gue. Makasih banyak ya yuk. Apapun yang bakal terjadi malam ini pada diri gue mohon lu jangan lupain gue ya yuk. Gue pengen lu kenang kebahagiaan, keceriaan, dan kebersamaan kita. Lu jangan sedih. Lu harus tetap jadi Rio yang tangguh yang gue kenal sejak kita masih bocah banget. Janji ya yuk. Rani mendadak menjadi melo dan tertunduk dengan derayan air mata yang semakin deras. Jari jemari lentik tangan kanannya menggenggam erat gelang yang tadi aku pasangkan ke lengan kirinya. Ngomong apaan sih lu Ran? Lu tenang aja, gak bakal terjadi apa-apa. Besok pagi gue turun buat cari bantuan ke pos 2. Mudah-mudahan kita malam ini ada pendaki yang lewat. Jadi kita bisa minta bantuan mereka. Dah gak usah mewah kayak gitu. Lu kan wanita tangguh Ran. BTW, betul Taran?
Semoga kebahagiaan buat lo. Aku memeluk Rani penuh sayang dan ini murni ungkapan perasaanku. Dan aku merasa tidak ada nafsu apapun. Hanya murni rasa sayang yang teramat sangat. Tetaplah menjadi Rani yang gue kenal ya. Makasih banyak yuk. Tapi ada sesuatu yang bikin gue syok yuk. Semalam gue mimpi berada di sini yuk. Saat itu gue sendirian, gak ada lu, Maman, Ica, Adi juga Dimas. Hanya gue sendirian. Dalam mimpi gue ada di pos bayangan, gue kebingungan. Gue takut yuk karena gue sendirian. Tiba-tiba di balik sebuah pohon yang persis seperti pohon yang di depan kita itu yuk. Iya persis banget. Gue melihat ada sosok perempuan berbaju putih yuk, rambutnya panjang dibiarkan terurai ke bawah. Tapi yang membuat gue ngeri, mukanya samar dan sebagian tertutup rambut. Namun wajahnya gelap dan dia mendekat. Tiba-tiba dia udah ada di belakang gue, mendekap gue dari belakang sambil berbisik. Sudah waktunya Nyai, udah waktunya. Janji harus terbayar tunai, sudah waktunya. 36 purnama sudah terlewati. Andika mengucap janji tidak ditepati. Nyai harus rela menjadi ganti. Gue takut banget. Dalam mimpi itu gue gak bisa gerak sama sekali. Gue beranikan diri buat nanya janji apa, janji sama siapa. Apa hubungannya sama Bang Dika? Bang Dika berjanji apa? Bukannya jawaban yang gue terima, tapi cengkeraman yang kuat di leher gue. Kuku tajam menembus leher dan darah gue keluar dengan deras. Seketika gue bangun dengan nafas tersengal. Keringat membanjiri tubuh gue, ada rasa perih di sekitar leher. Gue lihat jam, ternyata jam 1:30 dini hari. Lalu gue coba bangkit dan berdiri. Gue periksa leher gue dan ini lihat. Rani menunjukkan 8 luka seperti bekas tancapan kuku di sekitar leher Rani. Yang sebelumnya Rani tutupi dengan memakai kaos berkerat turtleneck di balik flanel yang dipakainya. Aku kaget dan ngeri melihat luka yang membiru dan terlihat seperti membusuk di leher Rani. Dan sepertinya Rani tidak mengetahui kondisi lukanya sekarang. Astagfirullah. Jadi ini yang menyebabkan lu dari tadi sepanjang perjalanan diam aja? Ya ampun Ran, udah kejadian kayak gitu juga kenapa lu masih nekat? Malah ngotot ngajak kita tetap naik. Ran, lu sadar gak sih sikap keke lu itu bisa bikin celaka? Bukan cuma lu yang dalam bahaya, tapi kita semua Ran. Pantesan Bang Dika gak mau ikut dan bahkan ngelarang kita muncak ke gunung sialan ini. Aku benar-benar marah dengan Rani karena tidak terus terang. Kenapa tadi subuh lu gak cerita sama gue Ran? Rani tertunduk dan mulai terisak. Gue gak mau kita gagal muncak yuk. Gue gak mau ngecewain lu, ngecewain anak-anak yang lain. Secara kita udah seminggu ngerancanain sama persiapan. Masa tiba-tiba gue gagalin? Sorry Rio, gue egois. Gue nyesel udah nyeret lu sama yang lainnya ke situasi sekarang kayak gini. Aku merasa menyesal udah memarahi Rani seperti tadi. Harusnya aku menenangkan bukan malah memarahi. Udah Ran, maafin gue juga udah marah ke lu. Mending sekarang kita bangunin anak-anak, bongkar tenda kita, turun sekarang juga. Ini udah benar-benar gawat, bisa celaka kita kalau kelamaan di sini. Rani mengangguk tanda setuju dengan omonganku, seraya berdiri dan siap untuk membangunkan yang lainnya. Tiba-tiba di dalam tenda di mana Ica yang dijaga Adi berada, terdengar suara tertawa sangat keras diikuti oleh suara arangan Adi. Tak lama muncul Ica dengan mulut berlumur darah dan sudah terlepas dari ikatan. Pakaiannya sudah tidak karuan. Luka sayatan di perut dan lengan atasnya mengeluarkan darah segar, tetapi Ica seperti tidak merasakan apapun. Dengan sorot mata yang ganas, Ica tertawa dan mendelikan matanya dengan liar. Kawan kalian sudah kuhabisi, itu semua gara-gara kamu. Ica berteriak lantang lalu menjilat sudut bibirnya yang penuh dengan darah segar sambil menjeringnya menakutkan. Maman dan Dimas yang terbangun karena kaget oleh suara teriakan Ica dan erangan Adi segera bergegas keluar tenda. Dengan wajah yang panik, keduanya mengendap memasuki tenda di mana Adi berada. Sementara Ica memandang buas ke arah Rani yang sudah sangat ketakutan. Aku sendiri merasakan ketakutan yang sama, tapi aku berusaha untuk terus melindungi Rani dari incaran Ica.
Tiba-tiba Ica meloncat ke depan kami sambil mengayunkan tangannya dengan kuku-kukunya yang tajam. Rani aku tarik ke belakang. Rasa perih diikuti darah keluar dari pinggangku. 4 luka bekas cakaran kuku di pinggang membuatku sedikit mengerenyit sambil menarik tangan Rani. Aku berlari menjauh dari serangan Ica yang membabi buta. Ica terus mengejar dengan tawanya yang membuatku makin merasa ketakutan. Aku terus menarik Rani yang sudah mulai menangis karena rasa takut yang begitu dahsyat. Entah apa yang sudah terjadi dengan Adi, apakah masih hidup atau sudah tiada. Aku tidak sempat memikirkan lagi karena aku sama Rani pun dalam keadaan sangat berbahaya. Lari, Ran! Jangan lihat ke belakang. Terus lari cari pertolongan. Enggak yo, gue gak mau ninggalin lo. Lo terluka yo, kita lari berdua yo. Kita cari bantuan. Rani terengah-engah sementara Ica mengejar semakin dekat, tertawa nyaring seperti sengaja mengejek kami. Suaranya semakin dekat tetapi wujudnya tidak terlihat. Aku dan Rani bersembunyi di belakang pohon besar dan di balik rimbunnya semak-semak diisi jalan setapak sambil tetap waspada. Pinggangku semakin terasa sakit, darah membasahi baju yang sudah terkoyak. Aku sobek saja dan aku pakai untuk menahan laju darah yang semakin deras mengalir. Luka-luka bekas cakaran kuku Ica setidaknya agak tertahan hingga darah enggak begitu keluar. Larilah terus kalian, tapi tidak akan pernah bisa lolos dari saya. Sudahlah, Nyai, takdirmu berada di sini untukmu menjadi budakku. Suara Ica terdengar lagi, tetapi masih tidak berwujud. Kami berdua mencari-cari di mana keberadaan Ica. Lalu hening sekali membuat suasana malam semakin mencekam. Tercium bau anjir darah sangat menusuk. Aku menatap Rani. Enggak Rio, bukan bau dari gue kok. Baunya seperti berasal dari... Spontan kami berdua mendongakkan kepala ke atas pohon. Rani belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba Ica berada di batang pohon itu dengan posisi merangkak menempel seperti cicak dengan posisi kepala di bawah. Dengan cepat Ica merayap turun hingga tepat sejengkal di atas kepala Rani. Rambutnya menjuntai dan menutupi sebagian kepala Rani. Wajah Ica semakin hancur, penuh dengan luka cakaran di wajahnya. Matanya merah melotot. Seringnya senyumannya membuat aku dan Rani bergidik. Darah menetes dari mulutnya dan mengenai wajah Rani yang tidak bergerak sama sekali. Rani menatap nanar wajah Ica yang berjarak hanya 1 jengkal dari wajahnya. Kamu tidak bisa lari kemana-mana, Nyai. Kamu milikku sesuai janji yang pernah terucap. Bisikan dari mulut Ica lalu dengan lidahnya yang panjang dan bercabang seperti lidah ular menjilat darah yang ada di pipi Rani. Rani mundur dan terduduk lemas tanpa bisa bergerak. Tanpa aku sadari dan tanpa berpikir lagi, aku nekat ambil batang pohon yang ada di situ dan memukulnya dengan sekuat tenaga ke kepala Ica. Hingga bunyi seperti tulang patah terdengar dan Ica terpelanting ke tanah. Mampus lu setan! Aku puas. Rani segera lari ke belakangku. Sekejap aku perhatikan Ica terkapar tidak bergerak. Aku coba mendekat tapi tiba-tiba Ica bangkit, terduduk dengan kepala terkulai ke kiri dan ke kanan. Ada rekahan yang cukup lebar di kepala bagian atasnya. Darah mengalir ke seluruh wajahnya. Rahang bawahnya terkulai dan mulutnya menjadi sangat lebar. Lidahnya yang berubah seperti lidah ular semakin terlihat menjuntai. Mulut dan rahangnya robek akibat hantaman kepalanya. Ica lalu terkekeh dengan suara aneh karena rahang bawahnya sudah tidak berfungsi lagi. Lari, Ran! Lari! Ayo lari! Aku berteriak langsung mundur dan membalikkan badan lalu ambil kaki 1000. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Aku dan Rani panik. Rani ikut lari sekencang-kencangnya. Terdengar suara Ica tertawa. Kalian tidak akan selamat. Suara tawanya tak berhenti tapi semakin lama terdengar. Sepertinya dia tidak mengejar. Rani terus berlari dan tidak menghiraukan ranting menerpa tubuhnya. Tidak menghiraukan akar yang menghalangi laju kakinya. Walau sesekali Rani tersandung dan terjatuh. Dengan cepat Rani berdiri lagi dan berlari kembali. Aku tepat di belakangnya dan sama paniknya, sama takutnya, sama pula jatuh bangun karena tersandung akar yang melintasi jalur pendakian. Setelah terus berlari, Rani berhenti dan membungkuk, nafasnya tersengal. Kita balik lagi ke tenda yuk.
Rani ngos-ngosan sambil menuju ke arah tenda. Ternyata saking paniknya kami malah berlari menanjak dan kembali ke pos 3, tempat malapetaka ini dimulai. Ayo Ran, kita ke sana. Sepertinya sosok dalam tubuh Ica nggak ngejar kita. Lagian kita juga perlu tahu kondisi Adi, Dimas, dan Maman. Sepertinya Adi terluka parah, Ran. Terdengar isak tangis di dalam tenda dan sepertinya itu suara Dimas. Aku dan Rani segera bergegas masuk ke dalam. Yang pertama aku lihat, Adi terbujur kaku dengan leher menganga berlubang seperti bekas gigitan sesuatu. Darah yang mulai mengering di leher dan pundaknya, bajunya basah berwarna merah. Adi tidak bergerak, hanya mata dan mulutnya yang terbuka. Adi, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dan Rani berbarengan mengucap itu. Aku dekati tubuh Adi, kemudian ku coba tutup mata dan mulutnya. Dimas berteriak menangis sambil memeluk lututnya sendiri di pojokan tenda. Maman pun tidak jauh berbeda. Maman terduduk lemah, matanya menatap kosong ke depan. Di bibirnya terselip rokok yang hampir habis dan sepertinya tidak Maman hisap. Segera aku sadarkan Maman sambil mengambil putung rokok yang hampir membakar bibirnya. Man, sadar Man. Istighfar Man. Ayo sadar. Rani memberikan botol minum ke aku. Ayo menyebut, ini minum dulu. Aku menyodorkan botol ke mulut Maman. Maman kelihatan masih syok, tapi perlahan mulutnya terbuka dan meminum air dalam botol itu sedikit demi sedikit. Astagfirullahaladzim. Dengan suara pelan dan lemah, Maman mengucapkan istighfar lalu mulai bicara. Adi udah gak ada, Rio. Adi meninggal, Yo. Adi, Kenapa? Kenapa jadi begini, Yo? Ran, kenapa? Tadi pas gue sama Dimas masuk, Adi masih bernapas. Adi masih bicara walau lemah dan terbata-bata. Dia minta maaf karena dia yang melepas ikatan Ica. Ica memohon untuk dilepaskan karena tangannya sakit. Dan Ica meyakinkan Adi bahwa dia Ica seutuhnya dan bukan makhluk yang merasukinya. Karena ngerasa gak tega, Adi akhirnya melepaskan ikatan tubuh Ica. Saat baru terlepas, Ica langsung menyerang Adi, mencekiknya, memukulnya dan berusaha untuk menggigit leher Adi. Adi bilang katanya sempat melawan, tapi entah kenapa tangan Ica besar sekali. Akhirnya Adi tidak berdaya dan perut Adi ditusuk beberapa kali oleh tangan Ica. Saat Adi udah lemes, Ica pun menggigit leher Adi dan mencapakannya begitu saja. Dimas histeris, dia panik dan tidak bisa dihentikan. Kepaksa gue tampar. Sorry Mas. Kalian dari mana? Terus Ica di mana, Ran? Yo, pinggang lu kenapa? Sepertinya lo luka parah, Yo. Maman terus saja bertanya. Aku paham Maman pun sama paniknya denganku, Rani dan Dimas. Tetapi aku juga sadar Maman berusaha untuk menutupi itu untuk saling menguatkan mental kami. Sementara Rani memberikan air minum ke Dimas sambil berusaha meyakinkan, menenangkan dan menguatkan mental Dimas. Ceritanya panjang Man. Nanti aja gue ceritain kalau kita udah turun dan selamat. Rio, gak mungkin kita biarin Adi seperti itu semalaman. Kita tutupin pakai apa gitu? Oh iya beneran. Masukin sleeping bag punya Adi aja ya. Man, bisa bantuin lagi? Maman mengangguk tanda setuju sementara aku dan Maman memasukkan jenazah Adi ke dalam sleeping bag. Rani memapa Dimas keluar tenda dan pindah ke tenda sebelah supaya tidak melihat terus ke arah Adi. Takutnya malah makin bikin parno dan panik. Ran, kayaknya kita bakal mati di sini deh, Ran. Gue takut, Ran. Gue gak mau mati di sini, gak mau. Dimas mulai panik lagi. Rani segera mendekap Dimas dan berusaha menenangkannya. Kita pasti selamat, Mas. Pasti. Tenang aja. Lo bakal pulang ke rumah. Kita pasti pulang. Gue, lo, Rio juga Maman dan semoga kita bisa bebasin Ica dari makhluk yang merasukinya. Dan kalaupun harus ada yang tetap tinggal di sini, itu gue. Seperti yang seharusnya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Kok Rani ngomong gitu, Yo? Ada apa sebenarnya? Dah lah, nanti gue ceritain, Man. Sekarang buruan masukinnya biar darahnya gak makin kemana-mana. Aku mengelak karena tidak mau situasi makin runyam. Di tenda sebelah terdengar lagi Dimas berbicara.
Kenapa lu ngomongnya kayak gitu, Ran? Sesuai perjanjian. Siapa yang janji? Janji apa? Gue gak ngerti. Entahlah mas, gue juga gak begitu ngerti. Gue juga mau bingungnya kayak lu. Udahlah, kita mesti buru-buru cari bantuan mas. Perasaan kok gak ada pendaki lain yang muncak ya? Kan tadi pas di base camp perasaan banyak yang muncak. Rani jadi kepikiran, aku pun sama. Dimas tidak menjawab. Memang dari tadi tidak terlihat pendaki lewat atau berpapasan di jalur.